Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali kawan-kawan di channel YouTube Rahmat LDHS, channel yang mengupas tuntas tentang tes CPNS atau P3K tahun 2021. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas tentang pemantapan soal ya, karena sebelumnya kita sudah banyak membahas soal-soal. Kali ini kita akan lebih memantapkan kembali soal-soal ini agar kawan-kawan bisa cepat memahami dan juga bisa lulus ya pada akhirnya di tes CPNS P3K tahun 2021. Pemantapan soal tes CPNS P3K 2021 paket 1 ini saya khususkan untuk Anda karena saya bahagia jika Anda bisa lulus di ujian tes CPNS tahun ini. Tentu saja sumbernya dari modul belajar mandiri Kemdikbud tahun 2021. Baik kawan-kawan, sebelum kita membahas tentang pemantapan soal tes CPNS P3K tahun 2021 paket 1 ini, baiknya kawan-kawan semua untuk subscribe terlebih dahulu. Kepada kawan-kawan dengan segala hormat kami mohon untuk bisa subscribe terlebih dahulu agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan tentang informasi-informasi tes CPNS atau P3K tahun 2021. Ya, baik kawan-kawan, mudah-mudahan sudah subscribe dan kita akan lanjutkan kepada pembahasan pemantapan soal tes CPNS P3K tahun 2021 paket 1. Baik kawan-kawan, ini dia soal pertama untuk kawan-kawan semua. Ini soal pertama kawan-kawan. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama ya. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Nah, ini dia jawaban dari soal pemantapan CPNS P3K 2021. Jawabannya adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains, kawan-kawan ya. Baik, itu jawabannya kawan-kawan. Kita meningkat ke pertanyaan nomor 2. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, dan E. Finding in. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, dan E. Finding in. Baik kawan-kawan, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah ini dia kawan-kawan. Jawabannya adalah A. Keeping track ya. Mudah-mudahan tetap ingat ya kawan-kawan ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe kawan-kawan, karena tiap hari akan memunculkan pembahasan soal-soal tes CPNS P3K tahun 2021. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 kawan-kawan. Soal pemantapan CPNS P3K tahun 2021 pertanyaan nomor 3. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, dan E. Finding in. Sekali lagi,
Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Baik, sudah ketemu jawabannya kawan-kawan? Nah, kalau belum atau masih bingung, ini dia jawabannya. Jawabannya adalah B. Checking up, kawan-kawan ya. Tinggal diingat saja kawan-kawan, mudah-mudahan nanti ini keluar. Kalau keluar pasti jawabannya adalah betul ya. Kita ke pertanyaan soal pemantapan nomor 4 kawan-kawan. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Sekali lagi, guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Nah, jawabannya kawan-kawan mudah-mudahan sudah ketemu. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya adalah A. Pedagogik ya kawan-kawan ya. Lanjut ke soal pemantapan CPNS atau P3K tahun 2021 pertanyaan nomor 5. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamaj Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamaj Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching and learning. Sekali lagi, dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamaj Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah-langkah yang dilakukan Pak Mamaj Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan discovery learning, D. Authentic, E. Contextual teaching and learning ya. Jawabannya kawan-kawan, kalau belum ketemu saya berikan jawaban yang betulnya. Ini dia. Jawabannya adalah penemuan discovery learning kawan-kawan ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Silakan subscribe yang belum subscribe. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semua ya. Pertanyaan nomor 6. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dalam kurung informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data atau informasi dan menarik kesimpulan serta mengomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, B. Scientific, C. Penemuan, D. Authentic, E. Kontekstual ya. Kira-kira apa ini kawan-kawan? Tidak panjang lebar lagi ya. Jawabannya adalah scientific ya. Jawabannya adalah scientific yaitu B kawan-kawan. Lanjut ke pertanyaan nomor 7 kawan-kawan. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A. Sangat baik, B. Baik, C. Kurang, D. Kurang sekali. D. Dalam bentuk angka, KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian
harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua. A. Menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, C kurang, D kurang sekali. D. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Ya kawan-kawan, sudah ketemu jawabannya? Kalau belum, mohon diingat-ingat, ini dia jawabannya kawan-kawan. Jawaban adalah E, dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai ya. Ini pertanyaan nomor 8. Silakan subscribe kawan-kawan bagi yang belum, agar tidak ketinggalan pembahasan soal-soal dari YouTube Rahmat LDHS. Pertanyaan nomor 8. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil, dan E. Sahih. Ya. Silakan kawan-kawan, mudah-mudahan sudah bisa ditemukan jawabannya. Ini dia kawan-kawan jawabannya bagi yang masih bingung. Jawabannya adalah B. Menyeluruh. Ya kawan-kawan ya. Baik, kita ke pertanyaan nomor 9. Ini pertanyaan terakhir kawan-kawan. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas-kelas, E. Pertanyaan tidak berupa kalimat yang panjang. Ya, silakan kawan-kawan, mana jawabannya? Sudah ketemu? Baik ya. Ini dia jawabannya kawan-kawan. Jawaban A, menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa ya. Baik, itu kawan-kawan, selamat mengikuti tes CPNS dan P3K tahun 2021. Semoga Anda lulus. Ini adalah hal-hal yang sudah saya ungkap dan saya bahas di YouTube Rahmat LDHS. Sekali lagi jangan lupa kawan-kawan minta subscribe. Semoga Anda tidak ketinggalan tentang pembahasan-pembahasan soal di YouTube Rahmat LDHS ini. Sampai ketemu lagi dan sampai berjumpa kembali di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.